Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bara Sakti Putra Yuritama dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Dan kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar OOP teman-teman, serta nanti saya juga akan memberikan praktek langsung ya teman-teman, memberikan praktek langsung di Visual Code Studio ya, di Visual Code Studio. Tetapi ya mungkin saya tidak selengkap itu di Visual Code Studio. Tetapi dengan PPT ini semoga kalian dapat mengerti dan memahami ya teman-teman, apa yang saya jelaskan seperti itu. Jadi langsung saja kita mulai. Jadi konsep dasar OOP. OOP adalah paradigma pemrograman berbasis objek. Ya. Jadi dia adalah paradigma pemrograman berbasis objek. Kemudian program dimodelkan sebagai kumpulan objek yang saling berinteraksi teman-teman, ya, yang saling berinteraksi. Kemudian digunakan luas pada software, ya. Jadi OOP ini digunakan luas pada software skala besar teman-teman, skala besar dan industri. Jadi kalau kalian melihat aplikasi-aplikasi yang kalian digunakan itu, ya, dia berbasisnya dia menggunakan standar OOP teman-teman. Biar apa? Biar lebih rapi teman-teman, biar lebih rapi dan lebih mudah dipahami oleh para programmernya dan lebih mudah direkayasa seperti itu teman-teman. Jadi kayak aplikasi-aplikasi yang sering kalian temuin ya, termasuk yang buat PPT ini, apa itu namanya, Microsoft ini ya, ini juga menggunakan OOP teman-teman, seperti itu. Kemudian ada 4 pilar OOP teman-teman. Yang pertama encapsulation, yaitu data dan fungsi dibungkus dalam kelas. Ya, jadi dalam data dan fungsi ini dibungkus dalam sebuah kelas teman-teman. Nanti saya juga akan praktekkan bahwa apa sih itu kelas gitu. Jadi kalau kemarin kan kita sudah belajar fungsi ya teman-teman. Fungsi kan dia menyimpan blok kode. Jadi nanti di in-main-nya tinggal kalian panggil lagi. Tetapi di encapsulation ini dia lebih kompleks teman-teman, karena di dalam kelas ini ya, di dalam kelas ini ya, ini ada fungsinya. Jadi kayak hierarkinya tuh dari blok kode terus ke fungsi, terus ke dari array terus ke fungsi terus ke encapsulation ini teman-teman, atau sering disebut kelas gitu. Kemudian ada yang namanya abstraction teman-teman. Abstraction hanya menampilkan fitur penting, ya. Dia itu hanya menampilkan fitur-fitur yang penting seperti itu teman-teman. Ya ibaratnya yang mudah dipahami aja teman-teman. Jadi dia diketik tinggal dia langsung yang di kelas itu langsung dimunculkan seperti itu. Kemudian atau diprogram atau dijalankan di running seperti itu. Kemudian ada inheritance, yaitu adalah kelas turunan mewarisi kelas induk. Yap teman-teman. Jadi kelas turunannya adalah mewarisi kelas ya dari induknya. Misal nanti kita buat robot bla 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 seperti itu. Kemudian ini adalah polymorphisms, yaitu satu interface dan tetapi banyak implementasinya. Seperti itu. Oke, lanjut. Kelas, atribut dan konstruktor. Banyak nih ya teman-teman. Kelas mahasiswa. Ada private, ada public. Dan ingat ya teman-teman, private ini ya, seperti namanya, dia tidak bisa diakses oleh program teman-teman. Yang bisa diakses hanyalah public ini. Yang bisa diakses hanya public. Kenapa seperti itu? Ya biar pengguna atau user tuh saat menjalankan program dia tidak akan mengedit atau merubah data dasarnya. Dan dibuat seperti itu karena apa? Karena untuk menghindari bug ataupun kesalahan saat menjalankan sebuah program. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada string ya, mahasiswa N, mahasiswa U, nama sama dengan N, umur sama dengan U ya. Seperti ini ya teman-teman. Lanjut. Ini sama ya teman-teman. Kemudian membuat objek dan mengakses metode seperti inMain, mahasiswa, MHS 1, Budi 20, MHS 1 perkenalan,
return, seperti itu teman-teman. Jadi kayak dia itu memanggilnya teman-teman, memanggil yang sudah kita tuliskan di kelas tadi ya, di kelas. Terus kita panggil di sini mhs.kenalan. Karena kalau nggak dipanggil, program itu tidak akan menjalankan teman-teman. Sama seperti fungsi ya yang kemarin ya. Kalau dia tidak dipanggil, dia tidak akan menjalankan, seperti itu. Kemudian ada pemisahan file mahasiswa HPP ya. Ini ya program-programnya. Nanti saya juga akan terangkan langsung pakai C++ di VS Code ya teman-teman. Kemudian ini ada mahasiswa.cpp. Jadi nanti kita akan membuat mahasiswa.hpp dan mahasiswa cpp seperti itu teman-teman. Ya seperti ini. Include mahasiswa app, namespace std, mahasiswa string ino ya, nama, umur. Jadi ini CPP nya. Terus in main mahasiswa ini ya, mahasiswa perkenalan, return seperti itu teman-teman. Kemudian inherit class atau induk seperti kelas hewan, protected, string nama, publiknya hewan, string nama, misal ya kucing, tikus dan lain-lain. Kemudian entrance kelas turunan, kelas kucing, publik hewan. Publiknya itu kayak kucing, string hewan. Void suara, count nama, mengeong, n. Jika dia akan menampilkan misal kucing dia mengeong, terus anjing dia menggonggong, terus atau macan dia mengaung, seperti itu. Kemudian kita menggunakan inheritance ya, in main kucing K Milo, K makan, K suara. Itu kayak suaranya apa, makannya apa, returnnya apa. Ya ini mungkin agak sedikit bingung ya teman-teman, maka nanti saya akan jelaskan langsung di programnya seperti itu. Kemudian ringkasan, OOP membuat kode lebih rapi dan scalable. Jadi dia bagus untuk sebuah pengembangan ya teman-teman. Tapi ya memang caranya lebih rumit, tapi dia memang fleksibel untuk diotak-atik dan biasanya memudahkan yang orang perekayasa perangkat lunak itu ya bisa mengimplementasi dan merubah atau mengupscale ya, ibaratnya itu mengupgrade programnya agar bisa layak lah untuk di dunia industri itu teman-teman. Kemudian kelas sebagai blueprint ya, dia sebagai blueprintnya tinggal dipanggil, dan objek sebagai implementasinya teman-teman. Kemudian konstruktor dipanggil otomatis saat objek dibuat. Kemudian kenapa sih HPP dan CPP itu dipisah? Jadi dia adalah standar industri ya teman-teman ya, seperti yang saya bilang tadi ya, agar mudah diotak-atik dan diimplementasikan seperti itu. Kemudian inheritance itu mengurangi sebuah duplikasi kode, jadi biar kode itu terlihat lebih simpel dan sederhana, makanya akan dibuat seperti itu teman-teman. Oke, selesai pembahasan materi kali ini, mungkin sudah selesai. Maka selanjutnya kita akan langsung implementasi ke programnya langsung menggunakan VS Code dan C++. VS Code dengan compiler C++, seperti itu teman-teman. Ayo langsung saja ke videonya. Oke, kita langsung aja, cepat-cepat ya. Ini langsung aja di program yang pertama ini ya. Kita tulis robot.hpp ya, kemudian kita indef dulu ya, indef if def kemudian tulis robot h, kemudian kita kasih define ya, define robot h ya teman-teman. Good. Oke, kemudian kita include, kasihkan include ya, include, jangan lupa ya streamnya, ayo stream.
dan include string. Kemudian dari habis string kita using namespace ya, using namespace std seperti ini. Kemudian kita buat kelas ya yang kita tulis tadi. Kelas ini fungsinya buat apa ya? Buat OPP tadi ya teman-teman. Kemudian kita tulis public dan private. Di public kita tulis robot string name, kemudian integer version number seperti ini ya. Kemudian void say kita kasih faihi. Kemudian void init hardware. Sebenarnya aku udah buat ini ya teman-teman, udah buat ini, tapi mungkin aku akan menyalinnya aja. Ini kita ada void say, init hardware, dan void print info teman-teman. Kemudian kita private ya. Kita di private itu punya string name, integer version, dan temperature. Dan kita salin aja di sini. Ya di sini kita punya kelas robotic arm public ya ini, teman-teman. Public robot ya. Jadi akan saya jelaskan satu-satu fungsinya. Untuk kelas robotic arm ini ya, dia itu akan mempublic ya, public robot arm string name ya. Dia akan memberikan nama, version number, dan double reach. Kemudian void big object, double x dan double y. Ya bisa ibaratnya tuh dia double ini dia berarti bisa berbentuk pecahan desimal ya teman-teman, seperti itu. Oke, sebenarnya ini ada yang salah ya, kita copy paste saja. Yep, seperti ini teman-teman. Kemudian kasih robot.cpp.
Di robot CPP ini yang pertama ya, include robot.hpp ya teman-teman. Robot titik 2 robot string name in version number, kemudian namanya, kemudian version numbernya lagi, version number dengan internal temperatur 30 ya. Dan kita akan tambahkan void robot set ya teman-teman. Di sini saya sebenarnya udah punya pemrogramannya teman-teman. Jadi tinggal copy paste, tapi di sini saya akan jelaskan dan kalian juga bisa langsung ketik dan tirukan. Soalnya kalau saya ulangi nanti takut ada ke error atau kesalahan ya. Jadi yang terjadi ini ya, void robot say hi, terus count hello my name is name ready to help, seperti itu teman-teman. Kemudian ada lagi yang namanya void robot ya teman-teman. Ini initial hardware, init hardware ya. Kita taruh di sini. Jadi seperti ini, init hardware code. Dan kita juga ada void robot seperti itu teman-teman. Void robot prints info bla 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 bla, seperti ini ya. Dia akan menampilkan version number, terus temperatur ya. Jadi ada versi number berapa, international temperatur berapa gitu ya. Ya disclaimer dulu, maaf ini agak kayak terlihat lemas atau kurang semangat. Ini bukan karena kurang semangat, tapi lebih ke ini sudah malam dan saya masih take video teman-teman, seperti itu. Tapi it's okay lah, kalian semua tidak apa-apa. Langsung aja kita let's go di videonya. Kemudian habis void print info ya, habis print info kita tambahkan robot arm ya, seperti ini. Dan kita tambahkan lagi void robotic arm ya di sini. Nanti kalau kalian mau codingannya tinggal komen aja di kolom komentar ya teman-teman. Saya jelaskan karena codingan ini cukup panjang ya. Oke, saya jelaskan dikit-dikit ya. Ini dari include robot PHP, terus void robot say hi, init hardware, print info, robotic arm, pick object, dan place object. Dan nanti kita akan memberikan ini ya, apa ya aku bilangnya, memberikan ya istilahnya seperti koordinasinya. Kira-kira seperti itulah teman-teman. Maaf ya agak kurang fit hari ini. Kemudian yang terakhir kita punya main.cpp. Ini adalah program utamanya ya, namanya main dan robot program utamanya. Di main cpp ini ya, saya mungkin tulis ulang aja teman-teman, tulis ulang, tulis manual. Aduh, saya tidak semangat, maaf banget. Include IOStream. Kemudian kita include lagi ya. Kita panggil robot.cpp nya. Robot.cpp itu ini ya, kita panggil. Kemudian kita usingnya ini, namespace nya jangan lupa std ya. Kemudian in main dan Kurawa.
Ini adalah program utamanya teman-teman. Kemudian kita akan panggil robotnya, robotnya kita panggil. Dan kita tulis lagi robot 1. Ya, di sini kita akan isi ya. Mungkin robotnya namanya BR12. BR12. Enggak, BR06. Bahas saja teman-teman. Dan 3 dengan versi 3 gitu ya. Ya, ini contoh sederhana saja sih teman-teman. Kalian bisa ubah-ubah sesuai dengan kemauan kalian. Dan ini ya kali ubah, jangan ini ya. Nanti kalau ini yang diubah nanti error. Robot dan robot 2. Kita tulis mungkin namanya BR26 ya. BR26. Dan mungkin itu versinya 2 gitu. Dan kita slash. Dan kita robot satunya kita panggil lagi. Print info. Robot duanya kita akan panggil print info. Nah, ini kemudian kita robotik ya, robotik armnya kita juga panggil ya. Jadi kita arm Bob per aja, per 3.300 itu. Kemudian kita arm print infonya kita panggil lagi ya. Oh ya, ini jangan lupa kasih, nanti tidak error. Nanti kalau nggak kalian kasih nanti error. Dan kalian arm pick object. Dan kita arm place object. Ini kita masukkan ya, mungkin 1 2 3 4. Oke, kita jalankan ya. Oke, kita return dulu. Kita ke terminal, kita tulis ini dulu ya. Wait. Sepertinya ada yang error ya teman-teman. Saya benerin dulu.
Oke, kita benerin dulu dan kita salin. Ya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oh ya, kita salah, kita harusnya di main ya, bentar. Kita cari yang error teman-teman. Ya kira-kira seperti itulah teman-teman. Mohon maaf kalau ada error ya teman-teman. Ini saya perbaiki dulu. Oke, tadi error ya teman-teman. Sekarang sudah bisa. Sekarang kita tinggal jalankan. Oh salah. Wait. Kita jalankan dulu. Kita new terminal aja biar nggak bingung. Kita kasih G++ main. Oke, kita mainnya di cpp main dot apa sih, main dot cpp robot dot cpp strip no robot ya. Kita coba dulu. Oke, ini ada teman-teman. Oke, kita coba save dulu. Kita save. Oke, kita main lagi. Ya intinya seperti itu teman, maaf lagi error ya programnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.